Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan, nama saya Dina Aulia, NIM 8606000374, mahasiswa program studi PGSD Universitas Terbuka Medan, Koja Rantau Prapat. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susilawati Amdayani SSI MPD selaku tutor mata kuliah Filsafat Ilmu yang telah membimbing kami. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Apakah teman-teman di sini semua sudah pada tahu? Kalau belum, yuk sama-sama kita bahas. Jadi, yang pertama yaitu ontologi. Kalau kita dengar-dengar, mungkin ontologi ini terasa sangat asing ya teman-teman. Tapi sebenarnya ontologi itu sangat sederhana. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempertanyakan seperti apa sih sebenarnya yang dikaji oleh ilmu tersebut? Jadi, ontologi itu membahas tentang hakikat kenyataan atau realitas. Misalnya nih, kita mau belajar tentang ilmu alam. Si ontologi ini akan bertanya, apakah alam ini nyata? Kemudian, terdiri dari apa ya? Dan bagaimanakah wujudnya? Singkatnya, ontologi itu menjawab pertanyaan apa-apa yang menjadi objek kajian ilmu tersebut. Kemudian, bagian yang kedua yaitu epistemologi. Nah, kalau tadi kita sudah tahu apa yang dikaji oleh ilmu tersebut pada bagian ontologi, sekarang muncul pertanyaan baru, yaitu bagaimana? Bagaimana cara kita untuk mendapatkan pengetahuan tersebut atau mendapatkan ilmu tersebut? Disinilah epistemologi itu akan berperan teman-teman. Epistemologi itu membahas tentang bagaimana cara kita untuk memperoleh pengetahuan tersebut, bagaimana metode yang kita gunakan, dan bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu benar atau salahnya. Misalnya, ilmu pengetahuan alam menggunakan metode eksperimen dan pengamatan untuk membuktikan kebenarannya. Nah, proses berpikir di balik itu semualah yang akan dikaji oleh si epistemologi ini. Singkatnya, epistemologi ini menjawab pertanyaan bagaimana ilmu itu kita peroleh dan bagaimana kita tahu bahwa itu benar atau salahnya, atau bagaimana kebenaran tersebut diuji. Nah, kalau tadi kita sudah tahu apa dan bagaimana, sekarang muncul pertanyaan yang terakhir yang tidak kalah penting, yaitu untuk apa ilmu tersebut digunakan. Inilah yang akan dijawab oleh si aksiologi ini teman-teman. Aksiologi itu membahas tentang nilai etika dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Apakah ilmu yang kita gunakan itu bisa membawa kepada kebaikan? Apakah penggunaannya itu masih dalam bermoral, atau apakah dalam penggunaannya masih ada batasan moral? Seperti itu. Jadi, misalnya, ilmu kimia itu bisa digunakan untuk membuat obat yang bisa menyelamatkan nyawa, tetapi bisa juga disalahgunakan. Nah, disinilah aksiologi ini akan hadir untuk mengingatkan bahwa ilmu tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dan bermoral. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau berbicara keterkaitan antara ketiganya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, apakah saling berkaitan? Ya, mereka saling berkaitan dan mereka tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Karena apa? Karena mereka saling melengkapi dan menjadi fondasi utama dalam filsafat ilmu. Ontologi itu menentukan objek kajiannya, kemudian epistemologi menentukan cara untuk memperoleh ilmu tersebut, dan aksiologi memastikan bahwa ilmu tersebut berkembang secara baik dan dengan tujuan yang benar.
Tanpa ontologi, kita tidak tahu apa yang mau dikaji. Tanpa epistemologi, kita tidak punya metode yang valid. Dan tanpa aksiologi, ilmu tersebut bisa berkembang tanpa arah dan tanpa tanggung jawab. Jadi, ketiganya adalah satu kesatuan yang membentuk dasar-dasar filsafat ilmu secara utuh. Adapun kesimpulan saya yaitu, jadi ketiga aspek ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena mereka saling melengkapi. Jadi, itulah mengapa ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini menjadi dasar yang paling penting dalam filsafat ilmu. Dan tidak bisa kita pisahkan dari cara kita berpikir dan cara kita untuk bertindak sebagai seorang ilmuwan. Demikianlah presentasi saya mengenai peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman yang berada di sana. Saya memohon maaf apabila dalam video ini terdapat banyak kekurangan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.